Merokok merupakan salah satu perilaku yang berkorelasi dengan berbagai penyakit seperti kanker dan penyakit kardiovaskuler. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah sekian lama mengingatkan penggunaan tembakau merupakan salah satu ancaman kesehatan masyarakat terbesar di dunia, yang telah bertanggung jawab terhadap kematian 8 juta orang per tahun. Merokok bukan hanya membahayakan perokok itu sendiri, tapi juga membahayakan orang yang menghirup asap rokok tersebut atau biasa disebut dengan perokok pasif. Akhir-akhir ini muncul tren baru dalam merokok yaitu penggunaan rokok elektrik atau e-cigarette. Tren ini muncul di berbagai kalangan, salah satunya di kalangan mahasiswa. Sering ditemukan mahasiswa maupun mahasiswi yang menggunakan e-cigarette. Beberapa alasan mengapa rokok elektrik sangat menarik bagi anak muda adalah yang pertama, banyak remaja mempercayai bahwa rokok elektrik kurang berbahaya jika dibandingkan dengan rokok konvensional. Alasan kedua adalah rokok elektrik dianggap lebih murah jika dibandingkan rokok konvensional. Dan alasan yang ketiga adalah cartridge atau kemasan isi ulang rokok elektrik umumnya diformulasikan dengan perasa seperti mentol dan buah-buahan yang menarik bagi para pemuda. Lalu, bagaimanakah dampak yang ditimbulkan oleh e-cigarettes bagi kesehatan? Apakah e-cigarettes lebih aman bagi kesehatan tubuh dibandingkan dengan rokok konvensional? Halo Fionas, ketemu lagi nih di video Universitas Gajah Mada. Apa kabar Fionas? Semoga selalu sehat ya. Pada video episode sebelumnya, kita telah membahas mengenai insomnia dan obat tidur. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai e-cigarettes yang saat ini sedang marak di kalangan para remaja, terutama mahasiswa dan mahasiswi. Saat ini kita telah bersama salah satu dosen Fakultas Farmasi Universitas Gajah yang telah banyak berkiprah di dunia kesehatan dan akan memberikan kita informasi seputar e-cigarettes. Ya, betul sekali. Beliau adalah Profesor Dr. Apoteker Zulis Ikawati. Langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi Prof. Zulis. Apa kabar Prof? Selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Nah, mungkin langsung saja ya Prof. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai e-cigarettes. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali remaja, terutama teman-teman mahasiswa maupun mahasiswi di sekitar kita yang menggunakan e-cigarettes. Banyak dari mereka juga yang beralih dari e-cigarettes dari rokok konvensional dengan alasan e-cigarettes lebih aman bagi kesehatan dibandingkan dengan rokok konvensional. Nah, kira-kira gimana nih Prof? Apakah anggapan tersebut benar bahwa e-cigarettes lebih tidak berbahaya dibandingkan dengan rokok konvensional? Oke, baik. Jadi begini ya, mungkin perlu dipahami dulu tentang apa itu e-cigarette. Ya, e-cigarette adalah bentuk elektronik dari rokok ya, sebagai alternatif dari rokok konvensional. Rokok konvensional sendiri berisi tembakau dan tentu saja ada nikotin dan berbagai chemical di dalamnya, ya beberapa senyawa kimia yang lain. Kemudian dia dihisap dengan cara, kemudian dia dibakar ya dengan ada pembakaran, menghasilkan satu oksidan ya seperti karbon monoksida seperti itu ya sebagai hasil pembakaran. Sehingga kemudian kita sudah banyak mendapatkan informasi bahwa merokok itu banyak bahayanya gitu, banyak mudaratnya karena banyak hasil pembakarannya termasuk menyebabkan ada kanker paru, PPOK dan sebagainya. Nah, kemudian para ahli ini mencoba mencari alternatif ya dalam bentuk e-cigarettes. Nah, e-cigarette adalah bentuk elektronik. Jadi dia dalam penggunaannya tidak lagi melibatkan pembakaran, tetapi ada metode atau teknik untuk menguapkan begitu ya, vaporizer gitu, membuat jadi uap. Jadi uap itulah yang kemudian dihirup. Isinya apa? Isinya sebetulnya sama aja. Jadi kalau sigaret konvensional mengandung nikotin, maka e-cigarette ya itu juga mengandung nikotin begitu ya. Hanya saja bentuk deliverynya yang berbeda, yang tadi dibakar ya, tekniknya yang satu ini diuapkan begitu. Namun tentu saja kalau dari segi nikotinnya sendiri ya akan sama saja.
sifat adiksinya tetap akan sama. Tetapi memang ada yang mengatakan lebih less toksik ya, atau lebih kurang berbahaya karena memang tidak ada pembakarannya. Tetapi jangan salah juga bahwa di dalam e-cigarette juga banyak komponen-komponen lain ya yang juga akan bisa terhirup juga begitu selain dengan nikotin. Jadi ya kalau secara umum bisa lebih kurang dari aspek tadi kan tidak ada oksidan dan sebagainya, tetapi kadang kita tidak tahu ya di dalam itu ada apa saja. Misalnya apa? Ada propilen glikol, ya. Ada juga beberapa senyawa lain yang mungkin nggak dijumpai di rokok konvensional begitu ya. Jadi harus paham juga bahwa di dalam e-cigarette juga ada larutan-larutan ya, yang itu yang akan diuapkan tadi dan itu bukan cuman nikotin doang, pasti ada tambahan-tambahan senyawa lain yang mungkin juga ada risiko toksisitasnya atau berbahayanya. Begitu. Gimana? Nah, udah ngomong tentang dampak nih, Prof. Kira-kira apakah ada ya perbedaan dampak yang ditimbulkan pada pengguna perempuan dan juga laki-laki? Karena kan sudah banyak dijumpai juga perempuan juga menggunakan e-cigarette. Gitu, Prof. Kayaknya nikotin itu dia tidak mengenal jenis kelamin, Pak. Jadi sama aja ya, perempuan dan laki-laki ketika dia menggunakan rokok, apakah itu rokok konvensional ataupun rokok e-cigarette ya kira-kira akan sama sih dampaknya terhadap bahaya dari nikotinnya sendiri. Kemudian dari senyawa-senyawa yang lain yang mungkin terkandung di dalam baik rokok konvensional maupun e-cigarette. Jadi saya kira kalau perbedaan pria dan wanita kok nggak signifikan ya secara dampak begitu. Sama aja. Ya. Baik, Prof. Terima kasih untuk jawabannya. Tadi kan kita sudah dijelaskan mengenai dampak negatif dari penggunaan e-cigarettes. Mungkin dari Prof. Zulis ada saran atau tips untuk mengurangi kecanduan atau menghentikan penggunaan e-cigarettes? Ya, caranya ya nggak usah pakai. Ya, jadi gini, masalahnya adalah nikotin itu sendiri adiktif, begitu loh. Jadi apakah itu bentuknya konvensional ataupun e-cigarette, nikotinnya sendiri adalah bersifat adiktif. Dia akan bisa ketika terhirup ya, baik itu dengan hirupan secara uap maupun dari hasil pembakaran, dia nanti akan ketemu sama reseptor, namanya reseptor asetilkolin nikotinik ya. Kemudian dia nanti akan memicu suatu pelepasan dopamin begitu ya, yang akan ada di sistem saraf pusat itu ada namanya ventral tegmental area. Itu adalah daerah di mana merupakan pusat pleasure, pusat kesenangan gitu ya. Jadi ada semacam stimulasi terhadap reward positif yang itu apa menyebabkan kita pengen merasa senang dan kemudian pengen mengulang dan mengulang lagi. Itulah sifat adiksi ya. Nah, jadi apa baik e-cigarette maupun juga konvensional cigarette itu sama aja. Kalau ada nikotinnya pasti akan bersifat adiktif begitu ya. Nah, repotnya kalau kita para muda ini menganggap bahwa itu lebih aman ya sehingga kemudian mereka ini kan aman gitu ya sehingga mungkin bahkan kadang-kadang mereka bisa menambah karena itu kan dalam e-cigarette ataupun di vape ya vape itu kan nanti cairannya bisa di refill ya misalnya gitu. Belum lagi misalnya yang saya lihat kadang-kadang sekarang ada dikasih rasa-rasa buah-buahan semakin itu semakin menyamarkan bahwa seolah-olah itu nggak berbahaya gitu. Ya, oh ini kan rasa anggur, rasa apa gitu. Itu padahal sama aja dengan adanya nikotin tentu akan tetap adiktif ya. Jadi saya kira cara mencegahnya ya tidak menggunakan begitu ya. Sebaiknya kita bisa mengalihkan untuk kebutuhan yang lain daripada beli e-cigarette ataupun apalagi rokok konvensional ya mungkin kita nggak usah aja memulai gitu. Saya kira gitu. Karena agak sulit ya nanti untuk kalau udah terlanjur kecanduan memang agak sulit untuk menghentikan. Kecuali dengan niat yang sangat kuat. Gitu. Baik, Prof. Zulis, terima kasih atas penjelasannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa e-cigarette adalah alternatif dari rokok konvensional yang dalam penggunaannya tidak lagi menggunakan pembakaran, namun sama-sama menggunakan nikotin yang memiliki sifat adiktif yang sama. Lalu untuk dampaknya itu tidak ada perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan untuk kesehatan. Dan untuk cara penghentiannya atau sebaiknya dari awal kita tidak menggunakannya karena di dalam e-cigarette juga terdapat nikotin yang memiliki sifat adiktif sehingga sulit untuk berhenti menggunakannya.
Nah, semoga setelah menonton video ini, teman-teman jadi lebih paham nih mengenai dampak negatif dari penggunaan e-cigarettes. Benar sekali. Wah, tidak terasa ya, Piones. Kita sudah banyak nih berbagi ilmu sama teman-teman Piones semuanya. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Julis atas ilmu yang telah diberikan yang tentunya bermanfaat dong untuk kita semua. Pergi ke Solo membeli serabi. Jangan lupa membeli semangka. Sekian Sampai video Kepio hari ini. jumpa di video Kepio selanjutnya. Sampai jumpa semuanya.